Halo Bro Tim dan Prof Kakak, Yes. perkenalkan dulu nama saya Bima, usia saya 18 tahun, pekerjaan saya aktor, Oh, Ois. eh, dan saya kebetulan udah bekerja dari umur 6 tahun. Hah? Hah? Iya, jadi saya aktor cilik. Oh, aktor cilik, nak. Bima Apa? siapa Bima namanya? siapa namanya kamu? Bima titik Azriel kalau bisa dicari di Instagram. Oh ini bro, Bima aktor Azriel. bro. Oh, beneran aktor ya? Beneran aktor. Oh, Ya. aktor cilik kamu ya. W Bima. Mantap. Oh, ini film kamu nih ya? All Apa? We Need Is Time ini ya? Iya. Oh, Damn. kau dan Iya. dia. Shish. Ois. Jadi kamu... Oke, bekerja siang. Oke, lanjut. Oke. Oke. Oke, mungkin saya mau cerita dulu kondisi network saya ini Ya. eh, di luar uang orang tua saya karena saya masih ditanggung sama orang tua juga. Oke. Ya. Saat ini saya kuliah di UMN semester 2. Ya, semester 2. Nggak di Serpong itu ya? Bukan? Iya, di Gading Serpong. Nah, total network saya ini ada di 2,1 miliar. Wow. Wus, luar biasa. Di usia 18 Dan- tahun ya. Keren, keren. Dan alokasinya, jadi karena saya nih sebenarnya baru aja buat belajar terkait investasi dan keuangan karena sebelumnya masih dipegang orang tua. W Keren, Bima. keren. Nah, untuk alokasinya sendiri itu, saya ada rumah di Pondok Kelapa, harga pasarannya kurang lebih 1,3 sampai 1,7. Tapi saya ambil yang paling kecil aja di 1,3. Lalu Ya. ada apartemen di Kalibata City Oke. senilai 400 juta pasarannya. Kamu sewain semua? Disewain semua. Oke. Oh, nice. Lalu ada mobil 250 juta dan ada motor senilai 70 juta. Sorry, boleh kasih tahu harga sewanya? Untuk- Yang dari Pondok Kelapa itu berapa? Oh, di Pondok Kelapa itu kurang lebih 40 juta setahun. Apartemen itu kurang lebih 3 jutaan. Oke. Tapi ya nggak full semua setahun sih. Biasanya paling akumulasinya 10 bulan. 400 juta ya apartemennya tadi? 400 juta. Oh, disewain 3 juta sebulan? Disewain 3 juta sebulan. Oke. 36 juta berarti ya setahun. Iya. Lalu untuk liquid saya itu ada di dana darurat itu ada 60 juta, masih sedikit sih. Iya. Itu saya taruh di RDPU dan deposito. Berapa totalnya RDPU deposito? Lalu 60 juta. Oke. Nice. Keren. Lalu ada emas 40 gram. Mungkin 53 jutaan. 60-an. Ya. Lalu di bank sih ada buat pegangan sekitar 8 juta. Lalu untuk di kripto sendiri saya baru banget belajar sih. Jadi baru nyicil DCA Bitcoin masih 2,3 Oke. 2,3 juta untuk Bitcoin aja. Lalu saya ada pendapatan dari orang tua masih 500.000 seminggu. Iya. Lalu pengeluaran saya bisa saving dari uang jajan orang tua itu setengahnya. Jadi kurang lebih saya keluar per bulannya 1 juta dari yang orang tua, lalu 1 jutanya mungkin dari pegangan saya sendiri gitu. Oke. Oke. Pertanyaannya sih gini, saya kan bisa dibilang pendapatannya itu nggak pasti ya. Jadi setiap Betul, per ya. project kan kalau film itu. Dan kalau kisaran sendiri itu saya per film per project mungkin bisa 70 sampai 150 per project. Wah, keren. Tergantung ada berapa adegannya di situ. Ya. Dan ini saya hitung-hitung mungkin dari yang terdekat dari tahun ini, dari Januari sampai bulan ini, saya itu ada 3 project, saya dapat 285 juta. Oke. Lalu pertanyaannya sih, Nice. saya tuh sebenarnya kan
pengennya ketika nanti pas nikah itu punya pendapatan yang tetap kan per bulannya gitu agar Udah mau nikah 18 tahun kamu udah Bima? nikah lebih ya? pasti Hah? gitu. Karena mungkin ini banyak Enggak, ini belum apa maksudnya. main film percintaan mungkin bro. Kamu main film percintaan ya? Kamu udah mau Waduh. nikah 18. Enggak, belum 18. Maksudnya targetnya masih 25 lah, 25 Oh, oke. gitu. Nah, enggak Oke. sekarang. Oke. Cuman saya mau nanya kira-kira di umur segitu tuh dengan pendapatan saya yang Ya. tetap ini, saya alokasinya kemana agar dapetin mungkin dari dividen, dari saham atau misalnya dari obligasi gitu. Pertanyaan pertama sih itu. Oke, keren. Jadi gini, ada satu pertanyaan sebelum kita mungkin breakdown asetnya ya. Kamu ini rumahnya sama apartemen di Kalibata City ini kamu mengalami keberatan nggak dalam ngurusnya kayak tenannya ada siapa, ada yang ngurus kah, ada operatornya? Karena itu kan sewanya kalau ada operator berarti nggak bersih. Belum lagi ada pengurangan biaya-biaya lainnya. Gimana itu? Saat ini sih masih dipegang sama orang tua. Oke, dipegang sama orang tua berarti. Ya, dan saya masih ngasih uang sewanya dan uang sewanya itu masih ke orang tua, masih dipegang sama orang tua. Jadi belum ada di saya gitu. Karena Oke. masih mereka yang ngurus, saya belum berkesempatan. Oke. Itu berarti 3 juta sebulan, 36 juta setahun ya? Ya, Kalau yang Yang 40 juta itu per tahun? oh, per tahun. Oke. Gini ya, jadi kamu kan investasi itu apapun bentuknya itu sama. Kamu kenapa awalnya beli rumah sama beli apartemen? Dorongan dari orang tua atau kamu memang pengen sendiri mau jadi apa? Mau jadi landlord dia? Udah jadi ini Kiyosaki muda. Iya, ya. mau jadi Kiyosaki muda kamu. Ya mungkin tapi sebelum itu ya enggak sih. kamu harus Ya. ya congrats ya Bima karena Iya. kamu Keren. masuknya top 1% di Indonesia dan top 0,1% di usia 18 tahun loh. Ya. Data Credit Suisse itu. Di dunia itu ya Iya. bahkan. Iya, jadi ya congrats ya. Maksudnya kamu udah outdone yourself ya, kamu harusnya bangga. Iya. Nah, itu rumahnya itu dorongan dari mana? Apakah diri sendiri nonton Robert Kiyosaki atau gimana itu? Enggak sih, itu karena dari orang tua. Karena saya kan selama masih kecil tuh belum mikirin uang kemana gitu. Jadi orang tua tuh ngalokasinya ke rumah gitu. Oh, Oke. kas artis ya biasanya, kas anak artis. kas orang artis. tua artis ya. Iya. Karena banyak juga bro, temen-temen yang maksudnya main sinetron ya, kebanyakan sama orang tuanya, akhirnya diarahkan beli rumah. Ya, Iya. gitu. Jadi ini kan kas artis banget ya, Bima ya. Rumah kamu berapa? 1,3 M. 1,3 ya. Nah, 1,3 M. Pasaran paling rendahnya. Itu kamu sewain berapa, Bima? 40 juta. 1,3 M. Berarti kamu sewa 40 juta kan? Ini kan? Iya. Ini kamu dapetin yield sekitar 3%-an. 3,06 lah. Kita ngomong 3% aja, Bima. Ini yang penting, Bima. Jadi, rumah yang kamu tinggalin, ini belum capital gain ya. Tapi harusnya di Pondok Kelapa, harusnya ini nggak kemana-mana ya, Bima ya. Malah ini kalau kamu jual tuh biasanya turun nih. Ini paling listing value-nya nih, Bima nih. Tapi kalau kamu jual tuh bisa dia 1,2, belum kurangin agent fee segala macam. Actual value-nya ya. Actual value-nya bahkan transaksinya ya kalau realistis 1,1 lah sebenarnya. Belum kalau kena broker juga. Ya, belum kalau- 1%, 2% ya. Belum kamu kepotong 1%, 2% lagi sama mereka ya. Jadi kira-kira rumah kamu tuh value-nya capital gain-nya nggak ada. Tapi kita ngomong pakai yang ada di pikiran kamu dulu, 1,3 miliar. Itu kamu yielding-nya 3%, Bima. Dengan punya rumah, dengan harus ngurus orang ada di dalam, Ya. harus benerin atapnya nanti kalau rusak. Menurut saya itu bukan investasi yang bijak. Mending 1,3 miliar ini kalau kamu bisa bungain 7% ya, risk free ya. Itu kamu bisa dapat 91 juta, Bro. Iya. Dengan ngaso, Bima. Plus kurang juga ya, kalau properti kan harus ada maintenance fee-nya Betul. setiap bulan. Terus habis itu kamu juga ngitung juga depresiasi Nah, betul, Bro. dari aset tetap itu, ya karena kan bangunan juga nilainya overtime. Betul. Ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi ada tuh metodenya garis lurus tuh. Dalam artian ya kita harus ngitung juga ya bahwa suatu aset itu nilainya nggak akan sama 1 tahun ke depannya aset fisik. Sama seperti bangunan ya apapun itu. Betul. Pasti ya gentengnya rusak ya habis itu juga temboknya bocor dan lain sebagainya. Betul. Itu harus dihitung juga Nah. itu ya. Bima itu nggak bisa mikir aset itu antara ini kan orang kuno ya, fisik atau enggaknya ya. Ini ada Yes. 2 pilihan nih. Satu ada surat hutang yang bisa ngasilin kamu 7%, kamu tinggal ngaso. Satu tuh rumah ngasilin kamu 3%. Harusnya kamu pilih yang mana sebenarnya, Bima? Iya. Yang ini kamu bisa jual besok di pasar sekunder, yang Ya. ini kamu jual kamu mungkin ditipu broker dulu.
Karena ya itu kita Iya. ngomong ya, ini opportunity cost ya, ini A sama B kan, red Iya. pill, blue pill ini. Red pill atau sama blue pill? Ada yang ya. gampang, Bima. Ini ada Jangan yang gampang nih. milih Bima. ngupil kamu ya. Iya. Jadi sebenarnya kamu harus hitung gitu loh. Kalau tadi yang Kalibata City berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta berarti 36 loh. 36 per Iya. 400. Ini tinggi sekali loh, ini 9% Bima. Kamu yakin? Segini. Iya. Oh ini oke bro. Oke, karena apartemen pun di Apa kita gedung beli? kita juga 10% bro. Apa kita beli semua Kalibata City? Karena ini apa, di apartemen juga sama ya, maksudnya Iya. apartemen di tempat mewah itu bisa rent fee-nya setahun itu 10%. Tapi ini gue jarang yang lihat bisa setinggi ini, karena ini kan apartemen menengah ke bawah sebenarnya. Oh iya. Ini 3 juta dia udah sama IPL semua, apa dia bayar sendiri IPL-nya? Itu saya belum nanya ke orang tua. Oke. Cuman kalau emang ini bisa 9%, ini masih nggak apa-apa lah. Gitu. Karena yieldnya tinggi kan, 36 dibagi Iya. 400 masih 9%. Jadi jawabannya kamu nyaman nggak punya aset seperti ini? Kalau misal kamu nggak nyaman, lebih baik ya dilikuidasi. Karena ada tempat yang kamu bisa jual besok di pasar sekunder dan dapat 7%. Namanya obligasi. Ya, mungkin sih saya akan pindahin ke obligasi karena sebenarnya rumahnya pun saya mungkin nggak tinggal di situ nantinya gitu. Oh. Oh, jadi kamu memang bahkan nggak ada plan untuk tinggalin rumah itu? Iya. Oke, kalau itu rumahnya untuk saya likuidasi. Apartemennya ya boleh lah. In case suatu saat butuh gitu kan. Ya kalau nggak ditinggalin juga malah nggak apa-apa kan? Iya. Kenapa ditinggalin kamu juga. nggak tinggal di sana? Masih di rumah orang tua berarti ya? Iya, masih di rumah orang tua. Oke. Ya atau sebenarnya kalau bagi kamu terlalu sulit ngelikuidasi karena pasti harus ada omongan juga dengan orang tuanya sih Iya. sebenarnya. Yaitu mungkin kayak future cash yang kamu dapetin ke depan aja yang kamu alokasiin. Jangan alokasikan ke properti karena Iya. properti itu gini, banyak yang terjebak dengan properti ngerasa itu gampang, tapi sebenarnya banyak hidden cost-nya. Pasti. Hidden cost-nya, brokering fee-nya, Ini segala nggak macam. gampang dilikuidasinya. Betul, kayak broker pengalaman Iya. ini dia. Jadi ya sulit. Properti itu sulit. Apalagi ya dengan keadaan ekonomi sekarang, Betul. saya rasa tambah lesu kayaknya. Tapi kalau 3% sih, ini general advice likuidasi sih. Karena Iya. ini keribetan di atas deposito tuh sesuatu yang tidak dilakukan orang finance. Nggak ending ya kamu hitung kamu dapat rent fee-nya berapa, terus kamu hitung ya maintenance cost-nya kamu setiap bulan sama depresiasinya kamu Betul. break even. Jadi Nol gini, jadinya. Bima ya tadi ya. Properti itu cara mainnya namanya sebenarnya bukan yielding rental, tapi namanya internal rate of return. Tapi ini biasa orang yang bikin kos-kosan atau mau bangun hotel atau mau bangun F&B di atas propertinya. Ya. Mereka cari real return dari bisnis yang bisa di-generate, dari sewa tanahnya, atau mereka dapat dari capital gain tanahnya. Tapi kayaknya kalau di Pondok Kelapa sama di Kalibata City ini harusnya nggak naik gitu. Karena di dekat daerah Kalibata City kayaknya mau dibangun banyak ini apartemen baru, bro. Iya. Gitu. Jadi mungkin rencana dari pemerintah itu mau dibangunin yang baru, yang ada investor dari Abu Dhabi. Ya. Kayaknya harusnya ini nggak naik sih. Tapi kalau misalnya emang bisa dia bener yielding 9%, itu di keep rumahnya kalau bisa dilikuidasi. Nah mungkin pertanyaannya Bima, investasi kemana? Kamu kan nggak punya waktu full. Apalagi kalau kamu ada pekerjaan yang 285 juta ini kan pasti syuting kan? Iya, Syuting dan bisa dari pagi sampai malam. Kamu juga harus paham artis kan ya kamu mendekati usia prime lah ya. Iya. Cuman kamu harus paham bahwa artis kan juga nggak kerjaan selamanya. Mungkin Betul. 10 tahun lagi atau 15 tahun Betul, lagi exactly. nggak sekencang sekarang jobnya ya. Karena Kamu- pasti ada orang baru lagi kan. Kamu harus tahu perbedaan antara human capital sama financial capital. Kalau human capital kamu kan begini, kamu akan prime kamu dan kamu akan turun. Gitu. Sedangkan kamu harus bikin yang namanya financial capital nih. Biar ini bisa sustain kamu di saat nanti kamu karirnya udah di bawah di sini. Nah, semua uang yang kamu dapetin itu kamu kasih ke sini nih. Iya. Itu teorinya investasi. Dia akan pelan, tapi ketika dia udah nyampe sini, kamu bisa hidup nih. Gitu. Nah, ininya apa nih? Yes. Mungkin pertanyaannya Bima. Itu kamu bisa pakai beberapa, ya. Tapi yang paling general aja, itu sebenarnya karena dia mungkin agak sibuk kali ya. Kamu bisa bagi lebih begini paling. Ini mungkin ini bonds dulu nih dia. 60-70% kan? Iya, stocks. Gue agak jelek sih gambar gue, tapi kayak Iya. idenya ya mungkin segitu. 60-70% di bonds. Yes. Nah ini kamu bisa taruh di banyak nih, kamu bisa taruh antara DFR. Kalau rekomendasi saya Bima ya, bondsnya, ini kamu beli USD nih. Kamu beli USD, karena uang kamu kan udah sizable sekarang kan. Nanti mau masuk 255 juta lagi. Ini USD, terus kamu belinya Indon. Atau Indois. Ini obligasi yang kamu beli.
Itu kamu tanya di bank kamu pasti tahu mereka RM-nya. Ya. Stoknya juga mungkin di blue chip ya. Iya, Stoknya blue chip. blue chip yang mana ya kita ngomong yang pertumbuhan Iya. dari revenue-nya, profitnya juga tetap tinggi dan yang bisa ya cashco yang ngasih dividen juga. Iya, Ya. setuju. Kalau kamu gatel-gatel ya kripto paling pol ya 10% lah ya. 10% boleh lah, kamu beli Bitcoin Yes. 10% boleh. Boleh. Cuman ya tadi ya metodenya tetap juga dengan DCA karena kamu tahu juga kamu harus baru mulai belajar kripto itu ada siklusnya ya, nggak selamanya naik terus pasti, dan ya kamu harus hati-hati ya dengan exposure kecil itu. Jadi Iya. udah golden sih menurut saya. Udah golden kamu. Mayoritas di bonds ya, Iya. likuidasi aset yang nggak perlu ya, future cashnya ya lokasiin seperti ini. Bentar lagi uangnya mungkin bisa 5M. Keren tapi 5M dia bisa umur 18 yielding tahun ya. 7%. Punya aset segitu udah melek investasi Ya. ya. Terkenal pula ya Bima Azriel. Cocok. Bima. Ada Yes. pertanyaan lagi Bima? Ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Ya. Jadi saya tuh ada tawaran dari orang tua buat ngejual rumah dan apartemen saya yang ada sekarang ini untuk dijadikan kos-kosan di daerah Gading Serpong. Nah, itu balik lagi nih. Ya, orang tua lagi. Orang tua lagi, Back oke. and forth-nya. Gading Serpong di mananya? Tapi di Alogio. Ya, paham banget lu. Oh, paham betul. Oke, dia mau kos-kosan berapa kamar itu? Di Alogio itu. Itu ada 10 kamar. Untuk harga rumahnya saya waktu itu 2,2 sebelum dinego ya. Ya. Terus dia ada 10 kamar, harga per kamarnya itu ini masih kotor ya, belum bersihnya. Itu ada di 1,5 juta per kamar. Oke. Kamu tahu nggak Alogio tuh isinya semuanya kos-kosan, makanya ada lapangan basket setengah lapangan di situ. Iya, saya Iya. kebetulan iya, oke. Competitive advantage kamu di Alogio tuh nol, karena itu semuanya isi bikin orang bikin kos-kosan di sana. Jadi IRR kamu nggak akan bagus kalau kamu bikin di situ. Sekarang kamu mau punya kos-kosan di Alogio, atau kamu beli sahamnya Sumarekon sekalian? Ya. Kenapa nggak beli sahamnya Sumarekon aja? Kan dia jual itu ke kamu. Nanti tapi ya habis ini ya malam ini kayaknya conversation Bima sama orang tuanya ini, Bu. Tapi mah, Tapi mah, gitu. tapi mah. Gitu. Sumarekon kan juga opsi. Ya kalau kamu mau lebih bagus lagi, kamu misalnya mau properti, oke. Iya. Kamu kayaknya orang tua cenderung properti. Kenapa kamu nggak bilang gini, Mah, daripada kita beli kos-kosan, kenapa nggak beli sahamnya BSD aja, punya Sinarmas, Mah. Ini land banknya di belakang masih jauh gitu. Kenapa nggak saham BSD kamu beli? Kamu jadi pemilik dari perusahaan BSD itu. Lebih besar tuh dari Alogio, itu ke belakang semua. Oke. Jadi jawabannya Sama adalah, ini sih, jangan main ke sesuatu yang kamu nggak tahu. Kamu kan aktor kan? iya. Kamu harusnya fokus di bidang kamu. Jangan karena mimpi punya kos-kosan, itu kan pasif income kan. Iya. Kos-kosan tuh tidak ada pasifnya sama sekali. Itu. Ya sebenarnya hampir kayak semua di dunia gak ada yang pasif. Iya, nggak ada yang pasif sih. Iya. Nggak ada yang pasif. Tapi intinya ada yang kamu lebih gampang hidup kamu. Kamu jangan ulangin kesalahan ini lagi nih. Ini kos-kosannya ini lagi nih nanti nih. Kamu hitung dulu tuh yieldnya di Alogio berapa. Sama capital gainnya paling 0. Minus loh capital gainnya. Karena gini, Gading Serpong secara properti itu mau ekspansi kemana? Gading Serpong tuh udah full, udah macet. Gitu. Ya macet banget sih ya. Macet banget. Macet banget. Jadi kamu itu tempat di mana tanahnya udah nggak mungkin naik lagi, gitu. Tinggal tambah banjir dikit nanti udah nggak naik gitu. Itu bukan prime lokasi kayak Senopati atau Menteng. Jadi jawabannya kalau kamu mau main properti, kamu make sure kamu beneran tahu banget apa yang kamu kerjain. Kalau nggak jangan gitu. Kadang ada bagusnya kita tahu apa yang kita nggak bisa kerjain dan tahu apa yang kita bisa kerjain, Bima. Ini Ozan udah bilang nih, kos-kosan susah, tipis banget Iya, marginnya. betul. Ya emang tipis. Tipis. Bener. Gini, belum lagi kamu ntar nggak dibayar sama orang-orang di situ. Sorry gitu kan. Bayarnya bulan depan. Nah, itu udah nunggak tuh Iya. kamu. Gitu. Jadi Oke. stay out of property ini saran dari gue Ya, karena kayaknya property sebenarnya, split. Golden advice-nya kayaknya harusnya have deep conversation sih dengan mamahnya. Iya, betul. Karena gini Bima, kamu kan kerja dari kecil dan financial game yang kamu mainkan itu based on your parents. Dan kamu udah orang yang punya KTP, Bro. Maksudnya orang yang udah secara dewasa ya, harusnya bisa mengambil keputusan sendiri. Iya. Jadinya kamu harus punya deep conversation nih dengan keluarga dulu. Kalau ke depan ini future goal tentang kehidupan finansial saya yaitu atas kehendak saya pribadi. Karena kamu kalau nggak begitu ya, kamu orang tuamu ini punya syndrome of control terhadap kamu. Merasa bahwa kayak semua yang
kamu dapatkan, uangnya itu adalah uang orang tua kamu. Dan kalau kamu begitu terus, ya, kamu akan terus disetir. Ya, ini ya maaf ini kayak mamanya yang nonton di rumah ya, tapi kan Bima udah dewasa mah ya. Jadi Iya. harusnya ya Bima ini bisa memutuskan sendiri ya investasinya sesuai yang Bima mau Iya. ya. Ini salam nih buat mamanya nonton Nah, di Bima rumah. kan ini kan Bima nih. Nih lagi acting kan. Bima dapat uang, uangnya ke sini. Kalau mama bilang uangnya itu ke sini, Tapi mah gitu. jangan mah gitu. Iya, tapi mah. Jangan mah. Iya. Karena gini, blue chip itu kamu tidur, kamu bisa dividenin juga gitu. Misalnya daripada kayak kamu ribet nih. Ini kasih simpel ya Bima ya. Kamu kamu cuma mau yielding deh. Ada nggak kos-kosan 15%? Jawabannya nggak ada. Kamu tinggal beli misalnya PTBA gitu kan. Nah, kamu dapat 15% tuh. Udah mah, kamu beli perusahaan batu bara aja gitu. Iya. Udah mah, kalau misal kamu suka banget properti, beli BSD dah. Nah, kamu analisa dulu. Ada pertumbuhannya atau enggak. Gitu. Tapi ntar begitu ibunya bilang, tapi nak. Tapi nak, Iya. gitu kan. Mah, BSD itu punya ini, punya convention hall. Terus kalau misalnya mamang-mamanya suka banget, itu masih ada lagi tuh convention hall. CBDK masih ada tuh, dia punya conventional hall tuh. Di Peak tuh. Nah, banyak, properti itu banyak ya. Tapi ini kalau kamu ngerti banget gitu. Ini kalau kamu ngerti banget. Tapi ya kita rekomen yang compounding aja, bagi Iya. kamu dividen. Nah ini kan juga simpel nih, ini dijamin negara nih, ya kan? Oh, udah. Kalau rumah terus ada kos-kosan, ntar atapnya bocor, ditipu ini, sales. Iya. Gua agent properti soalnya dulu Bima. Iya, sama. Saya juga agent properti. Gua tapi paham nggak- betul Tapi nggak properti. pernah closing ya. Jadi Iya, ya nggak closing. harus ini apa? Hashtagnya ini bro, Bima sudah dewasa. Iya. Ini terus Hashtagnya tuh, hashtag. Nah, Bima dewasa. Bima dewasa. Nah, Oke, gitu ya Bima ya. Oke, Semoga oke. terjawab. damn. Iya. Boleh ada pertanyaan singkat lagi? Boleh ya, terakhir Boleh. ya Bima, kasih. Untuk kedepannya ini kira-kira jadi ada tawaran dari orang tua buat kayak kalau misalnya Nah, kan? Tapi untungnya tapi orang tua Tawaran apa? untungnya orang tua tapi masih mau banget diajak diskusi gitu. Iya. Tawarannya sih kalau misalnya aku udah mau beli rumah dari sekarang itu jadi setiap proyek yang masuk ke depannya itu buat nanti aku DP rumah, terus nanti KPR-nya itu masih dibayarin sama orang tua. Aduh, jangan. Kamera dibagiin. Kayaknya mamanya agen Oke. properti gak sih bro? Mama kamu agen properti. Ray White mama kamu ya? bukan, bukan sih. Bukan. Ditawarinnya rumah, kos-kosan, apartemen. Kenapa? Mama Itu kamu. listingan mama kamu. Itu jangan-jangan. listingan mama kamu jangan-jangan. Jangan. Siapa mamanya ntar ada di OLX tiba-tiba dia bro. Top agent. Top agent rumah 123. Sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke kira-kira saya kapan bisa buat beli rumahnya? Apakah saya nabung-nabung terus sampai nanti saya bisa beli? Sewa cash dulu atau- Bim. Kenapa mau rumah Bim? Oke, nggak apa-apa sih. Buat nanti mungkin ditinggalin. Enggak gini. Itu kan ilusi yang ada di kepala seorang kan. Rumah lebih enak buat tinggal. Tapi jawabannya enggak. Kamu bisa sewa aja kok. Di Terus apartemen lebih enak. Kamu ya? sewa di apartemen, ya kan? Sampai kamu punya uang lebih banyak lagi, terus kamu bangun rumah impian kamu ya. Gitu kan lebih enak, Bim? Iya, dengan gadis oke. impian kamu ya. Iya. Siap. Oke. Makasih Oke. banyak. Bro Tim Keren, dan Bima. Bro Oke, Kakak. Sewa dulu. Bima Azril ya, W. Siap. Dilan kecil, W. W. W Dilan kecil.